Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. "Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya?" tanya wartawan. "Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu," ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya, dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu?
kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Hmm. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa. Nah, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya. Cabut lagi seperti semula. Itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi. Jadi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi. Kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan. 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak. Tahu persis, tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu, jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu, negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giling ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu diskusi lah, apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat.
Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu. Ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya, dan juga lihat air gitu kan. Nah, kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya, kayak sero, kayak apa gitu modelnya, kayak begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih, ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa? Ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kan gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu.
kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta, biar dia nyabutin. Kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua gini ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya, ngeproduksi apa tahu tuh juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini
itu sekitar 100.000 sampai 125 lah per hari per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, kerancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya ya, kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kan gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap administrasinya, ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu, kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta, biar dia nyabutin. Kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua kiri ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang, berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil udah tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya nggak perlu disebutin lah, Bapak tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral.
Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. "Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya?" tanya wartawan. "Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu," ungkap Heru sembari tersenyum dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, kayak begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu. Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih.
Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa? Ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula. Itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi. Kalau gitu udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngobrol diskusi apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah.
Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Kemudian juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua kiri. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut.
enak aja, berarti negara kalah. Gitu aja. Tapi sepengetahuan bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya, ngobrol sini lah, abang tahu tuh juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak, ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin
Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Kemudian juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya ya, kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, nah, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya, itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kan gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap administrasinya, ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biro 10 yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu, kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta, biar dia nyabutin. Kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua gini ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta, cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut, enak aja, berarti negara kalah saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya nggak perlu disebutin lah, Bapak tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya, yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu.
Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu. Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi, bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi, kalau gitu.
Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngobrol sebutnya apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut.
membagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula. Itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua kiri. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngobrol diskusi lah, apa tahu tuh juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal.
Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Juga dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, kayak begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu. Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu.
sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih, ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa. Nah, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya. Cabut lagi seperti semula. Itu aja. Jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan? 20 hari lagi. Bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi. Emang gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan. 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak. Tahu persis, tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih masih kosong. Nah itu, jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP. Ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua diri. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalangnya yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu. Hak publik. Anak kecil udah tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Abang tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud kalau nggak mau nyabutin lagi kalau bukan yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti.
Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, tuh begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi buat apa gitu. Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula. Itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi. Kalau gitu udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP
ya cabut lagi seperti semula. Biar puluh yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu. Hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Abang tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat.
Iya, tentunya dapat. Ya kalau kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar eh, pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, kayak begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giling. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya ngobrol sini lah, Bang, tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti.
Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. "Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya?" tanya wartawan. "Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu," ungkap Heru sembari tersenyum dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini.
gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu, kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta, biar dia nyabutin. Kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua gini ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta, cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut, enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya nggak perlu disebutin lah, Bapak tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama.
Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Mulai juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula. Itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua kiri. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta.
Cuma untungnya di PSN kan doang, berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, abang tahu tuh juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak, ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu. Ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja ya, karena saya sih awalnya
Kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, ada begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi, bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi, kan gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biro Pulu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giling. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngobrol diskusi nggak apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak,
Siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu. Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula.
Itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi, bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi. Kalau gitu, udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngobrol diskusinya apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya,
Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua begini. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngobrol di sini apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu
takutnya banyak ya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu. Ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Kemudian juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga
salah satu pembudidaya kerang hijau. Bukan begitu, misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, kayak begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah, makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi, bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi, kan gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP, ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalangnya yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Abang tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025.
Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh karena ada speknya ya, kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya, itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu,
setelah sidak. Setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua gini. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Abang tahu semua juga. Itu, kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak, ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas, semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut.
lagi ikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya tuh begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya nggak perlu diskusi, nggak apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal.
Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu. Ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya, juga lihat air gitu kan. Nah, kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya, kayak sero, kayak apa gitu modelnya, begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu
sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih, ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa? Ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya. Cabut lagi seperti semula. Itu aja. Jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan? 20 hari lagi. Bisa masuk angin lagi. Nggak jadi lagi. Kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan. 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini. Pernah ninjau, kena auden atau kena sidak. Tahu persis, tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu, jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP. Ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin, nyekerangkengin semua kiri. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu. Hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngeproduksi nggak apa tahu tuh juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik.
Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh karena ada speknya ya, kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi emang gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap administrasinya, ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu, kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta, biar dia nyabutin. Kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua kiri ya sampai akar-akarnya.
Masa TNI Polri yang harus nyebutin atau KKP yang harus nyebutin? Itu perusahaan, bukan negara itu. Swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalangnya yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngobrol sebutin lah, apa tahu tuh juga. Itu, kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak, ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas, semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu.
ada yang bahasa borongan, juga ada yang bahasa rupa harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu. Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya ngobrol diskusi lah, abang tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat.
Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. "Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya?" tanya wartawan. "Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu," ungkap Heru sembari tersenyum. Dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih, ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa? Ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu.
itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP, ya cabut lagi seperti semula. Biro Pulu yang masangnya siapa? Dia yang nyabut. Itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngobrol di sini apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun.
Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu. Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua kiri. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah saja.
Tapi sepengetahuan bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya nggak perlu disebutin lah, abang tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu. Ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing.
misalkan contoh budidaya kerapu. Nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Kemudian juga lihat air gitu kan. Nah, kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya, kayak sero, kayak apa gitu modelnya, kayak begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah, makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar, ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP, ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya, ngobrol sebutin lah, apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak, ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming?
Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Juga dengar ada yang borongan juga gitu. Ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi, bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi, gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada
bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua gini. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngeproduksinya apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut.
lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Juga dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua begini. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Abang tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral.
Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu. Ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya, kayak sero, kayak apa gitu modelnya, ada begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya.
Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi, bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi, gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biro Pulu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giling. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngobrol diskusi nggak apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak, ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral.
Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh karena ada speknya ya, kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi jadi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut.
Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua kiri. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngeproduksi sini apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau
Kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, 8 jam. Juga dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giling. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Abang tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti.
Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu. Ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya, dan juga lihat air gitu kan. Nah, kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya, kayak sero, kayak apa gitu modelnya, begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini.
gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kan gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP, ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua kiri. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Bang, tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama.
Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Juga dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya, dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, kayak begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya ya, kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya, itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap administrasinya, ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu, negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua kiri ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta.
Cuma untungnya di PSN kan doang, berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya ngobrol sini apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak, ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya karena saya sih awalnya
Kalau memang buat budidaya, kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut, itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, tuh begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya ya, kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya, itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Abang tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak,
Siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Ungkap Heru sembari tersenyum. Dari tayangan YouTube Warta Kota Live. Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula.
Itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan? 20 hari lagi, bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi. Kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biro Pulu yang masangnya siapa? Dia yang nyabut. Itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua diri. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalangnya yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Abang tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya,
Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya ya. Kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa. Nah, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya, itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi emang gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu, negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua kiri ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang, berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalangnya yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya nggak perlu diskusi, nggak apa tahu tuh ya. Itu kalau disebutin satu persatu
takutnya banyak ya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga
salah satu pembudidaya kerang hijau. Bukan begitu, misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, tuh begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi, bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi, kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda, dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu, jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu, kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta, biar dia nyabutin. Kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta, cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut, enak aja, berarti negara kalah saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya nggak perlu disebutin lah, pasti tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya, yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025.
Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi jadi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kan gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu,
setelah sidak. Setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua diri. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngobrol di sini apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut.
bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari per 8 jam. Juga dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, kerancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya ya, kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya, itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi emang gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap administrasinya, ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu, kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta, biar dia nyabutin. Kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua gini ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang, berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya nggak perlu disebutin lah, Abang tahu tuh juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal.
Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. "Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya?" tanya wartawan. "Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu," ungkap Heru sembari tersenyum dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Kemudian juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi. Ya, sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu. Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu
sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih, ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa. Nah, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya. Cabut lagi seperti semula. Itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi. Bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi. Kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan. 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena Auden atau kena Cidak. Tahu persis, tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu. Setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP, ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin, ya kerangkengin semua gini. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Abang tahu semua juga. Itu, kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak, ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas, semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik.
Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh karena ada speknya ya, kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kan gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap ya, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu, kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta, biar dia nyabutin. Kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua kiri ya sampai akar-akarnya.
Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Abang tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak, ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas, semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya tentunya dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu.
ada yang bahasa borongan, juga ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, ada begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua kiri. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngeproduksi nggak apa tahu tuh juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat.
Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu. Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, nah, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu
itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, ya, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP, ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin, ya kerangkengin semua giring. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngobrol diskusi nggak apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun.
Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Juga dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja ya. Karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya, dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, kayak begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya ya. Kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya, itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin nyekerangkengin semua kiri. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah saja. Tapi
Tapi sepengetahuan bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, apa tahu tuh juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya tentunya dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu. Ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing.
Misalkan contoh budidaya kerapu. Nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah, kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu. Perancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau. Bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu. Ada lagi modelnya, motifnya. Kayak sero, kayak apa gitu modelnya. Atau begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah, makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih, ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa? Ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya. Cabut lagi seperti semula. Itu aja. Jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan? 20 hari lagi. Bisa masuk angin lagi. Nggak jadi lagi. Emang gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan. 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini. Pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak. Tahu persis, tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu, jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP. Ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua gini. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu. Hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngeproduksinya apa tahu juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming?
Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Juga dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, kayak begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu. Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, nah, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi, bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi, kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada.
Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar puluh yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua begini. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngobrol diskusinya apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut.
lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Juga dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu. Hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Abang tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral.
Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu. Ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya, dan juga lihat air gitu kan. Nah, kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya, kayak sero, kayak apa gitu modelnya, ada begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya.
Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi, bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi, kan gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP, ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngobrol diskusinya apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral.
Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu. Ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya, juga lihat air gitu kan. Nah, kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya, kayak sero, kayak apa gitu modelnya, ada begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP, ya cabut lagi seperti semula. Biro 10 yang masangnya siapa, dia yang nyabut.
Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua gini. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebritis sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngeproduksi nggak apa tahu ini juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak, ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau
Kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Juga dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya, dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, kayak begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal, jauh, karena ada speknya ya. Kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya, itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi emang gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap administrasinya, ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu, kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta, biar dia nyabutin. Kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua gini ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan, bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang, berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalangnya yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya nggak perlu disebutin, nggak apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti.
Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. "Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya?" tanya wartawan. "Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu," ungkap Heru sembari tersenyum dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu. Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini.
gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu, kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta, biar dia nyabutin. Kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta, cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut, enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya ngobrol diskusinya apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya, yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama.
Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giling. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta.
Cuma untungnya di PSN kan doang, berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya, ngobrol di sini lah, pasti tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak, ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu. Ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya
Kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya, kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi, bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi, kan gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Abang tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak,
Siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Mulai juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, kayak begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu. Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula.
Itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan? 20 hari lagi, bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi. Kalau gitu, udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Abang tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya,
Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Juga dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta, biar dia nyabutin. Kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua gini ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta, cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut, enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya ngobrol di sini apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu
takutnya banyak ya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. "Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya?" tanya wartawan. "Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu," ungkap Heru sembari tersenyum dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Juga dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga
salah satu pembudidaya kerang hijau. Bukan begitu, misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, tuh begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu. Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi, bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi, gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih masih kosong. Nah itu, jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu, kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta, biar dia nyabutin. Kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua begini ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang, berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya nggak perlu disebutin lah, abang tahu tuh juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025.
Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh karena ada speknya ya, kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu,
setelah sidak. Setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua kiri. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Bang, tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut.
bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa? Nah, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula. Itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi jadi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi. Emang gitu, udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu, jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalangnya yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya nggak perlu disebutin lah, apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal.
Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. "Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya?" tanya wartawan. "Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu," ungkap Heru sembari tersenyum dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Kita juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu
sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih, ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa? Ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya. Cabut lagi seperti semula. Itu aja. Jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan? 20 hari lagi. Bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi. Kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan. 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak. Tahu persis, tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih masih kosong. Nah itu, jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP. Ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin, kerangkengin semua kiri. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Abang tahu semua juga. Itu, kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik.
Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula. Itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu. Setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biro Pulu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua kiri. Ya sampai akar-akarnya.
Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngeproduksi lah, apa tahu tuh juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak, ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas, semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu. Ada
yang bahasa borongan, juga ada yang bahasa rupa harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja. Jangan tunda-tunda, ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi, bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi, kan gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, mau diskusinya apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat.
Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu. Ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya, dan juga lihat air gitu kan. Nah, kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya, kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu
itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP, ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua gini. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalangnya yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak, ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun.
Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa? Nah, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula. Itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi. Emang gitu, udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu, jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua kiri. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah saja. Tapi
sepengetahuan bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya ngeproduksi sih nggak tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing.
Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya, dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, kayak begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya ya. Kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya, itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP, ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu, negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giling ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan, bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang, berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah saja. Tapi sepengetahuan Bapak, sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya nggak perlu disebutin, apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming?
Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu. Ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya, kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula. Itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada,
bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua gini. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngobrol diskusi nggak apa tahu tuh juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak, ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut.
bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, 8 jam. Juga dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, kayak begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biro Pulu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu, negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua kiri ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang, berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalangnya yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil udah tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya nggak perlu disebutin, apa tahu tuh juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal.
Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. "Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya?" tanya wartawan. "Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu," ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Juga dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi buat apa gitu. Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu
sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih, ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa. Ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya. Cabut lagi seperti semula. Itu aja. Jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan? 20 hari lagi. Jadi masuk angin lagi. Nggak jadi lagi. Kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan. 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini. Pernah ninjau, kena auden atau kena sidak. Tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban. Nggak tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak. Setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, ya, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi ya, harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta, biar dia nyabutin. Kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Abang tahu tuh juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik.
Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu. Ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya, kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa? Ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya. Cabut lagi seperti semula. Itu aja. Jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan? 20 hari lagi. Bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi. Kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan. 5 bulan udah ada. Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak. Tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak. Setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu, kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta, biar dia nyabutin. Kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua begini ya sampai akar-akarnya.
Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, mau produksi nggak apa tahu tuh juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak, ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu.
ada yang bahasa borongan, juga ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Kemudian juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa? Nah, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya. Cabut lagi seperti semula. Itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi. Jadi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi. Emang gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biro Pulu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua gini. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngeproduksi nggak apa tahu tuh juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat.
Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah per hari, per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, kayak begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu. Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, nah, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu
itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP, ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Abang tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun.
Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula. Itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kan gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biro Pulu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin nyekerangkengin semua kiri. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah saja.
Tapi sepengetahuan bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Abang tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak, ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing.
misalkan contoh budidaya kerapu. Nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Kemudian juga lihat air gitu kan. Nah, kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, kerancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah, makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih, ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa? Nah, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi jadi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi emang gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu, kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta, biar dia nyabutin. Kalau nggak mau nyabutin, kerangkengin semua kiri ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Bapak tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming?
Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Kemudian juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya tuh begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh karena ada speknya ya, kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada.
Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Abang tahu semua juga. Itu, kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak, ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas, semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut.
Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap administrasinya, ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu jadi ya, harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu, negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua kiri ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang, berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya ngobrol diskusi lah, apa tahu tuh juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral.
Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu. Ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya, kayak sero, kayak apa gitu modelnya, ada begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya.
Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi, bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi, kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP, ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu. Jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin, nyekerangkengin semua gini. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya, ngobrol sebutin lah, Abang tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak, ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral.
Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Juga dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh karena ada speknya ya, kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya, itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP, ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut.
Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua gini. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Kitanya. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngeproduksinya apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau
Kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, kayak begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua gini. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Abang tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti.
Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, ada begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu. Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini.
gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya, itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi dijemput angin lagi, nggak jadi lagi kan gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP, ya cabut lagi seperti semula. Biro Pulu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu, negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua gini ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta, cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya ngobrol sini apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama.
Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu. Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi, bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi, kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu, kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta, biar dia nyabutin. Kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua begini ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta.
Cuma untungnya di PSN kan doang, berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Kitanya. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngobrol diskusinya apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja ya,
Karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih, ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa? Ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu, jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP, ya cabut lagi seperti semula. Biro Pulu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu, kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta, biar dia nyabutin. Kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giling ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang, berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya, ngeproduksi nggak apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik.
Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum. Dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu. Ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya, dan juga lihat air gitu kan. Nah, kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya, kayak sero, kayak apa gitu modelnya, kayak begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih, ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa? Ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula.
Itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan? 20 hari lagi, bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi. Emang gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biro Pulu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giling. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, ngobrol sebutin lah, Bang, tahu semua juga. Itu, kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak, ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas, semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya,
Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya, dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, kayak begitu, kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi, bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi, gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu, negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ngekerangkengin semua kiri ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang, berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya ngobrol diskusinya apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu
takutnya banyak ya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. "Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya?" tanya wartawan. "Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu," ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga
salah satu pembudidaya kerang hijau. Bukan begitu, misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, tuh begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi, jadi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi, kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda, dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu, jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biro Pulu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu, kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta, biar dia nyabutin. Kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta, cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut, enak aja, berarti negara kalah saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya nggak perlu diskusi, nggak apa tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya, yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025.
Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu. Ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya, kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula. Itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kan gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu.
setelah sidak. Setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua diri. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, mau perlu disebutin apa tahu tuh juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut.
bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih, kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa? Nah, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula. Itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi. Emang gitu, udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu, jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biro Pulu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalangnya yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya nggak perlu disebutin ya, apa tahu tuh ya. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal.
Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. "Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya?" tanya wartawan. "Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu," ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target itu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu
sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih, ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa. Ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu, ya itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya. Cabut lagi seperti semula. Itu aja. Jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan? 20 hari lagi. Bisa masuk angin lagi. Nggak jadi lagi. Kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan. 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini. Pernah ninjau, kena auden atau kena sidak. Tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban. Nggak tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak. Setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta, biar dia nyabutin. Kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giring ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta, cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu. Yang lagi booming. Ya, nggak perlu disebutin lah, Abang tahu semua juga. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik.
Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian, tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, nah, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi. Buat apa gitu? Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa. Ya, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu ya itu salah besar sebenarnya. Pak ini kan udah disegel ya kan sama dinas apa DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi kalau gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukannya nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua giling. Ya sampai akar-akarnya.
Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang, kan begitu. Yang lagi booming. Ya, memproduksi lah, apa tahu nih juga. Itu kalau disebutin satu persatu, takutnya banyak, ya, banyak ABCD-nya. Yang jelas, semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Bagikannya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu.
ada yang bahasa borongan, juga ada yang bahasa rupa harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Kemudian juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, kerancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi, bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu, kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya ya. Kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar ya, kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan, masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih, gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, ya paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi emang gitu. Udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei sini, pernah ninjau, pernah auden atau pernah sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap, administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Biar perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut, apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu, kalah berarti sama perusahaan swasta kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta, biar dia nyabutin. Kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua gini ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta, cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut, enak aja, berarti negara kalah saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalang yang membuat ini? Wah, semua juga tahu itu, hak publik. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang kan begitu, yang lagi booming. Ya ngeproduksi nggak apa tahu tuh ya. Itu kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ya. Banyak ABCD-nya, yang jelas semua orang pasti tahu. Bukan. Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Nelayan ungkap pemilik pagar laut Tangerang sepanjang 30 km selebriti terkenal. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat.
Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Sepengetahuan Bapak, siapa sih dalangnya? Tanya wartawan. Wah, semua juga tahu itu. Anak kecil juga tahu dalangnya. Siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming? Kalau disebutin satu persatu takutnya banyak ABCD-nya. Yang jelas semua orang pasti tahu, ungkap Heru sembari tersenyum, dari tayangan YouTube Warta Kota Live, Minggu, tanggal 12 Januari tahun 2025. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut, namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Di Kuak Nelayan, ternyata pemilik pagar laut di Tangerang sepanjang 30 km adalah seorang selebriti. Nelayan tersebut pun mengatakan bahwa selebriti yang dimaksud sangat terkenal dan viral. Keberadaan pagar laut di Tangerang ini dinilai telah mengganggu aktivitas nelayan dan warga pesisir setempat. Seorang nelayan di Pulau Cangkir membeberkan dalang di balik pemasangan pagar laut yang terbentang sejauh 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Dalang tersebut rupanya diduga seorang selebriti yang cukup dikenal publik. Terkait dengan pemasangan pagar laut tersebut, Heru mengaku sudah mengetahuinya sejak lama. Karenanya Heru syok saat mengetahui ada pemasangan pagar bambu di laut namun tidak pernah ada pemberitahuan dari pemerintah daerah. Lebih lanjut diceritakan oleh Heru, sejak awal pembangunan pagar laut tersebut, tidak pernah ada sosialisasi dari siapapun. Hingga akhirnya Heru dan warga setempat pun bertanya langsung ke pekerja yang membangun pagar laut tersebut. Perihal upah dari pekerja yang diminta untuk membangun pagar laut, Heru punya bocorannya. Ternyata bayaran pekerja tersebut adalah ratusan ribu sehari. Ditanya harapan ke depannya, Heru meminta kepada KKP agar segera mencabut pagar laut tersebut. Lagi kan ya. Pak, 10 orang itu mengaku dari Mauk berarti ya. Nah itu dapat upah nggak sih Pak mereka? Ya Pengetahuan tentunya Bapak. dapat. Iya tentunya dapat. Ya kalau menurut taksiran upah sih kalau standar pekerja Tangerang Utara gitu, Tangerang Utara pantai ini itu sekitar 100.000 sampai 125 lah upahnya per hari, per 8 jam. Ya dengar ada yang borongan juga gitu, ada yang bahasa borongan juga, ada yang bahasa upah harian. Tapi ya paling tidak dia kejar target gitu aja. Ya, karena saya sih awalnya kalau memang buat budidaya kayaknya nggak mungkin. Kalau buat budidaya di laut itu ada speknya masing-masing. Misalkan contoh budidaya kerapu, berarti panjang kali lebar kali tinggi kan ada takarannya. Dan juga lihat air gitu kan. Nah kalau misalkan budidaya kerang hijau, nah speknya bukan begitu, rancangannya bukan begitu, beda lagi ya. Sebab saya juga salah satu pembudidaya kerang hijau, bukan begitu. Misalkan spek untuk menangkap udang atau cumi bukan begitu, ada lagi modelnya, motifnya kayak sero, kayak apa gitu modelnya, atau begitu kayak bagan apung atau bagan seri kan begitu. Nah makanya bukan alasan kalau pagar itu buat budidaya atau pemberdayaan masyarakat. Saya rasa jauh dengan harapan masyarakat sekitar, karena itu bukan speknya. Iya, dipakai pun nggak berfungsi, buat apa gitu. Kecuali mungkin buat pengurugan atau jalan layang atau apa, masuk akal. Kalau buat budidaya ya nggak masuk akal jauh, karena ada speknya. Ya kecuali mungkin awalnya koordinasi dulu, sosialisasi dulu ke warga sekitar. Ya kan ada masyarakatnya di sini. Gimana nih ya kan masyarakat ataupun para nelayan, kita mau bikin pagar nih. Gimana kalau misal seandainya biar ada potensinya, biar ada hasilnya, biar ada pemberdayaannya, kira-kira budidaya apa, ternak apa, nah, paling tidak kan ada masukan-masukan. Nah itu
itu salah besar sebenarnya. Pak, ini kan udah disegel ya kan sama dinas DKP. Nah ini harapan dari Bapak selaku nelayan apa sih Pak? Ya harapan saya sih simpel sebenarnya, cabut lagi seperti semula, itu aja, jangan tunda-tunda. Ngapain tunda-tunda kelamaan, 20 hari lagi bisa masuk angin lagi, nggak jadi lagi. Kalau gitu udah jangan tunda-tunda. Dan juga kegiatan itu bukan 1 bulan 2 bulan, 5 bulan udah ada. Bukan yang nggak tahu, dia tahu dari awal juga. Saya tahu dari awal dia pernah survei ke sini, pernah ninjau, kena auden atau kena sidak, tahu persis. Tapi kok nggak ada jawaban, nggak tindak lanjutnya nggak ada. Waktu itu libur tuh 1 minggu setelah sidak, setelah 1 minggu jalan lagi. Nah, pikiran saya mungkin surat-suratnya udah ada, udah lengkap administrasinya. Ya ternyata ya kan masih jong, masih kosong. Nah itu. Jadi harapan kami untuk KKP atau DKP ya, DKP atau KKP ya cabut lagi seperti semula. Bila perlu yang masangnya siapa, dia yang nyabut. Itu jangan sampai ngebebanin masyarakat lagi nyabut. Apalagi sampai TNI Polri nyabut, malu-malu. Kalah berarti sama perusahaan swasta. Kan gitu. Negara kalah sama perusahaan swasta. Biar dia nyabutin, kalau nggak mau nyabutin ya kerangkengin semua kiri. Ya sampai akar-akarnya. Masa TNI Polri yang harus nyabutin atau KKP yang harus nyabutin? Itu perusahaan bukan negara, itu swasta. Cuma untungnya di PSN kan doang. Berani-beraninya dia nyuruh TNI Polri nyabut. Enak aja, berarti negara kalah. Saja. Tapi sepengetahuan Bapak, ini siapa sih Pak dalangnya?